Klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum. Kalau saya yang disebutin di situ, saya samperin kuncinya. Iya, saya grebek. Ngapain ya betul sama gue? Sosok Marcel Radival alias pesulap merah kembali bikin publik geger lewat penelusuran terbarunya di kawasan Gunung Kawi. Kali ini Marcel mencoba membongkar dugaan praktik perdukunan yang selama ini ramai diperbincangkan masyarakat. Dalam penelusurannya, Marcel bertemu dengan seorang juru kunci bernama Sunarto yang membongkar sejumlah informasi mengejutkan. Dari perbincangan itu, Marcel disebut mendapat cerita soal keterlibatan beberapa artis papan atas yang diduga pernah menjalani ritual tertentu di lokasi tersebut. Tak hanya itu, sang kuncen juga sempat menyebut adanya deretan nama publik figur yang konon pernah datang untuk melakukan ritual di kawasan Gunung Kawi. Kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak, Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak. Siapa yang Ya termasuk zaman dulu mulai Ice Trisnawati, Edi Sud, Pance Ponda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa di Indosiar itu banyak. Nah, Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Sarwenda itu juga ke sini. Ya, dari sekian banyak nama artis yang disebut dalam perbincangan itu, sosok Sarwenda Tan kini justru menjadi yang paling ramai disorot publik. Nama Sarwenda mendadak ikut terseret, usai muncul dugaan bahwa dirinya pernah melakukan pesugihan di kawasan Gunung Kawi. Isu ini pun langsung memicu perdebatan panas di media sosial dan membuat banyak warganet penasaran dengan fakta sebenarnya. Melihat namanya terus jadi bahan perbincangan, pihak Sarwenda akhirnya tak tinggal diam. Simon Abraham selaku tim kuasa hukum Sarwenda pun langsung buka suara untuk meluruskan kabar yang beredar. Ia dengan tegas membantah seluruh tudingan yang menyebut bahwa Sarwenda melakukan pesugihan ataupun ritual mistis di lokasi tersebut. Menurut Simon, kedatangan Sarwenda ke Gunung Kawi sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis seperti yang ramai dituduhkan publik. Ia menjelaskan bahwa momen itu hanyalah bagian dari proses syuting podcast bersama Jordi Onsu. Jadi begini, perlu kami luruskan bahwa yang terjadi adalah sebenarnya pada saat itu sudah cukup lama video itu, kira-kira 2021, 2022 lah. Jadi pada saat itu memang ada syuting podcast kakak beradik. Jadi memang pada saat itu klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting. Gitu aja. Gitu ya. Oke. Tahan dulu, Bang. Tahan, Bang. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kalau yang lain kami kurang tahu ya krunya ya, cuman ada Jordi juga di situ kok. Jadi memang aktivitas syuting. Klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Pesugihan orang nggak usah kerja tiba-tiba datang semua tuh sendiri gitu ya. Nah ini jauh, dia benar-benar klien kami benar-benar bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya. Bisa dilihatlah mungkin di TikTok live-nya gitu ya. Jadi memang nggak masuk akal kalau dia pesugihan harus sampai kerja sekeras itu. Sebenarnya bukan Sarwenda doang yang disebut ya, banyak. Sama si kuncennya iya, banyak artis-artis, cuma artis-artis dulu itu. Gitu, iya. Iya, gitu-gitu. Saya kurang kenal juga ya artis-artis dulu tuh soalnya. Nah, tujuannya ya katanya untuk ngalap berkah, untuk bisa memperlancar pekerjaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau menurut
perkataan kuncennya. Saya juga ya karena saya tipikal yang nggak percaya ya, buktinya kuncennya sendiri bilang nasib-nasiban. Jadi kalau nasib-nasiban ya udah sama aja, kita semua juga nasib-nasiban, nggak kesana nggak gimana juga. Viralnya konten tersebut rupanya membuat Sarwenda merasa sangat dirugikan karena dinilai sudah mencoreng nama baiknya di tengah ramainya opini publik. Terlebih lagi, video itu belakangan ikut dikait-kaitkan dengan kondisi sakit yang sempat dialami mantan suaminya, yang beberapa waktu lalu memang sempat menjadi sorotan publik. Situasi itulah yang kemudian membuat isu ini semakin liar. Tak sedikit netizen mulai menyeret-nyeret hal mistis dan menghubungkannya dengan perjalanan rumah tangga Sarwenda hingga kondisi kesehatan Ruben di masa lalu. Melihat nama kliennya terus menjadi sasaran opini negatif, pihak kuasa hukum Sarwenda akhirnya ikut turun tangan. Chris Samsiu menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mempelajari sejumlah video yang beredar luas di media sosial. Langkah itu dilakukan untuk melihat sejauh mana konten tersebut dinilai merugikan. Bahwa klien kami menolak tegas bahwa framing lagi terhadap klien kami terkait pesugihan ini dilakukan oleh klien kami. Ditolak oleh klien kami bahwa klien kami ke sana murni melakukan syuting acara, yaitu podcast kakak beradik, temanya horor. Ya, jadi sudah ditegaskan sama klien kami diminta untuk menyampaikan juga bahwa itu sekali lagi framing. Kalau terkait dengan kesehatan RO ya, itu kita nggak bisa ngomong karena itu memang masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan klien kami gitu ya. Jadi itu bohong semua. Ya dari situ aja udah kelihatan bahwa kami punya dasar klien kami kesana karena acara podcast rame-rame dengan kru, dengan ya Jordi juga ya, timnya juga gitu. Jadi banyak gitu. Jadi itu ya saya juga nggak tahu maksudnya kuncen itu seperti apa. Moga-moga kuncen itu nggak dibayar. Ya kalau dibayar juga itu menjadi masalah hukum nantinya akhirnya ya untuk bicara seperti itu. Tapi kami berharap ini murni hanya kebetulan ya. Jadi memang mungkin pada saat itu kuncinya niatnya klien kami, tapi tidak menanyakan klien kami kesini ngapain gitu ya. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita akan pelajari dulu terkait video yang beredar ya. Klien kami memiliki prinsip ya bahwa mendapatkan kekayaan itu dengan kerja keras, tidak dengan hal-hal seperti itu. Itu yang disampaikan. Ya, itu juga yang diajarkan kepada anak-anaknya juga. Jadi kita belum tahu ini maksudnya apa. Memang secara video kami sudah pelajari tadi, ada pihak dari pihak Gunung Kawi yang menyebut nama klien kami, tetapi tidak dipastikan menyebut ke sana itu karena apa ya. Jadi kita juga nggak mau berburuk sangka juga ke orang, kita mau pelajari dulu ya. Dan kepada pihak yang memang ada di dalam video itu ya, mungkin saya inisialkan PM ya, itu kita lihat bahasanya seperti apa, nanti kita lihat ya. Kalau memang ternyata hanya hal-hal yang sifatnya memang dia menyampaikan apa adanya ya, kita lihatlah masih bisa kita maafkan apa enggak, nanti kita diskusi dengan klien. Tapi kalau memang sudah menjurus menjelekkan nama klien kami, pasti kami akan proses. Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam momen penelusuran tersebut, Marcel Radival akhirnya ikut buka suara menanggapi polemik yang semakin ramai bergulir. Pria yang akrab dikenal sebagai pesulap merah itu mengaku dirinya sama sekali tidak menutup diri jika memang diminta memberikan klarifikasi ataupun bertemu langsung dengan pihak Sarwenda. Bahkan, Marcel juga memberikan saran cukup menohok kepada para pihak yang namanya ikut disebut dalam polemik tersebut. Menurutnya, dibanding saling berasumsi di media sosial, akan lebih baik jika pihak yang merasa dirugikan langsung mendatangi dan meminta penjelasan kepada sang kuncen yang pertama kali menyebut nama-nama tersebut. Yang minta maaf harusnya kuncennya sih. Iya kan kuncennya yang kita mah nggak tahu. Kita mau ke sana beneran wawancarain kuncennya doang gitu. Dan justru malah harus terima kasih dong. Harus terima kasih ke kita. Akibat kita ternyata nama-nama mereka jadi tahu nama mereka tuh dipakai sama kuncen-kuncen mana. Yang kalau misalkan itu nggak ketahuan, itu akan terus dipakai. Jadi malah bantah harusnya. Dan saya membuka ruang juga kalau misalkan mau kolaborasi atau mau ngobrol sama saya, klarifikasi, welcome, terbuka juga. Kalau saya yang disebutin di situ, saya samperin kuncennya. Iya, saya grebek.
Ngapain nyebut nama gue? Ngapain nyebut nama gue? Ya, kalau ke saya kan deket sama Ruben Onsu juga. Kalau ke Sarwendanya nggak terlalu deket. Pengen sih klarifikasi beneran gitu. Saya ragu, kemungkinan apa jangan-jangan ini dia datang ke sana memang syuting doang dan memang di syutingnya itu ada adegan gitu kali mungkin. Terus disalahartikan bahwa itu ritual mungkin ya. Saya juga nggak tahu kebenarannya gimana. Itu karena pernyataan si kuncennya doang kan. Kalau ke saya nggak ada sih. Kalau ke saya nggak ada. Saya berharap kalau memang mau mengklarifikasi atau ngobrol lagi, saya juga membuka peluang untuk teman-teman artis ini. Saya kesana cuma liburan kok gitu. Saya kesana cuma pengen belajar budaya aja kok gitu. Mungkin mau klarifikasi kayak gitu ya, nggak masalah juga bisa kontak saya. Saya nggak memihak satu orang atau satu sisi doang. Saya bisa katakan bahwa ini penting apa nggak penting sih sebenarnya, kan begitu ya. Ya ini sebenarnya suatu pemberitaan yang buat klien kami ini sebenarnya nggak penting gitu loh. Tapi karena ini menjadi viral dan mulai ada dugaan untuk mencemarkan nama baik klien kami atau fitnah, disitulah klien kami beranggapan bahwa ini harus diluruskan. Jangan didiamkan berkelanjutan, berkepanjangan. Ini bahaya, bisa jadi bola liar yang memang ujung-ujungnya kembali lagi. Anak-anak kan mendengar, melihat berita. Ini bagaimana anak-anak klien kami melihat ini gitu loh. Nah ini yang makanya kami turun tangan dan memang atas arahan klien kami juga untuk meluruskan ini. Tak dapat dipungkiri bahwa nama Sarwenda memang bukan satu-satunya sosok yang ikut terseret dalam ramainya video penelusuran tersebut. Dalam pengakuan Sang Kuncen Gunung Kawi, disebut pula sejumlah nama aktris lawas yang konon pernah datang ke lokasi itu, hingga membuat publik semakin penasaran. Video yang belakangan viral di media sosial itu pun makin menyita perhatian, karena satu persatu nama publik figur mulai dikaitkan dengan isu ritual dan pesugihan. Tak heran suasana semakin panas, lantaran banyak netizen mencoba menebak-nebak siapa saja sosok yang dimaksud dalam perbincangan tersebut. Bahkan Marcel Radival juga mengaku bahwa bukan hanya kalangan artis yang disebut dalam pengakuan Sang Kuncen. Menurut penuturannya, ada pula oknum politikus yang diduga pernah datang untuk melakukan ritual tertentu di kawasan Gunung Kawi. Kalau artis, kita kan penasaran, ada nggak yang pernah kesini? Gitu, siapa-siapa aja, disebutin lah sama sekuncennya. Politikus siapa aja, disebutin juga. Biasanya kalau mau pemilihan banyak tuh, gitu. Tapi di situ saya patahin lagi pernyataan kuncennya. Pak, kalau misalkan ada 3 politikus, tiga-tiganya mencalonkan, terus tiga-tiganya menjalankan ritual, kok bisa ada yang kepilih, ada yang enggak? Kan pasti ada yang kepilih, ada yang enggak. Terus apa yang menjadikan nasib-nasiban ini baik gitu? Yang mana yang kepilih itu gimana caranya? Apakah ritualnya yang paling serius atau yang kayak gimana? Kata dia, ya nasib-nasiban itu mah mungkin kurang beruntung kali ya kalau yang nggak kepilih gitu. Ya sama aja dong. Kita doa juga di rumah gitu. Kalau Allah mentakdirkan kita diberikan kepercayaan sesuatu hal, pasti Allah berikan. Kalau enggak, ya enggak, kan gitu sebenarnya. Siapa sangka, penelusuran ke Gunung Kawi yang awalnya dilakukan Marcel Radival untuk membongkar dugaan praktik pesugihan, justru berubah menjadi polemik besar yang viral di mana-mana. Suasana semakin heboh setelah sosok Kuncen bernama Sunarto secara blak-blakan menyebut beberapa nama aktris yang disebut pernah datang ke lokasi tersebut. Sejak video itu beredar, publik langsung dibuat geger. Banyak netizen penasaran sekaligus terkejut karena nama-nama yang disebut bukanlah sosok sembarangan. Apalagi, isu yang berkembang kemudian semakin liar hingga menyeret berbagai spekulasi mistis di media sosial. Padahal di balik penelusuran itu, Marcel mengaku ada hal lain yang justru membuat dirinya prihatin. Menurutnya, deretan nama artis yang disebut-sebut diduga dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan diri sebagai kuncen di kawasan Gunung Kawi. Nama para publik figur itu disebut kerap dipakai untuk menarik perhatian para pengunjung agar percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Nah, ini kan bisa jadi pembelajaran, jangan-jangan kuncen-kuncen sana memang menjual nama-nama itu ke orang-orang yang datang.
Nah ini kan jadi malah hal yang positif. Oh, jadi kita tahu berarti kuncian-kuncian sana menjual nama-nama itu untuk orang-orang yang datang ke sana. Kalau itu nggak ketahuan selama ini, berapa banyak orang yang datang ke sana terus percaya bahwa artis ini pernah ke sini, politikus ini pernah ke sini gitu. Memang kan udah lama ya banyak yang request saya untuk bongkar pesugihan di Gunung Kawi. Sebenarnya apa gitu? Beneran pakai tumbal atau enggak dan semacamnya. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol sama Kuncen, dan luar biasanya Kuncennya ini memang nggak pakai inisial ketika ditanya, dia ceplos-ceplos aja. Dan pas saya cari tahu setelah saya upload, ternyata Kuncennya berbicara seperti itu bukan hanya kali ini aja, udah lama. Nama-nama yang disebutin itu di video-video teman-teman saya yang meminta wawancarai Kuncennya juga, ini dia juga menyebutkan nama-nama yang sama juga. Jadi udah disebutkan jauh-jauh hari lah gitu sama si Kuncen ini. Karena kan sebenarnya itu ritual bukan ritual jin-jinan, bukan. Tapi itu ritual kepercayaan kejawen. Gitu. Jadi memang kalau kita yang muslim ya tentu nggak boleh menjalankan hal semacam itu karena itu kepercayaan kejawen. Kepercayaan Islam untuk pesugihan atau untuk memperlancar rezeki ya tentunya ada ajarannya tersendiri kayak sedekah, kurban, terus juga umroh, haji. Itu kan bahkan umroh dan haji Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa akan diharamkan dari kemiskinan gitu. Tapi ketika di komentar YouTube, ini banyak yang menyatakan bahwa di sana tuh banyak yang menjadikan bisnis juga. Banyak yang menjadikan bisnis dengan cara Kuncennya ini bilang bahwa nih daripada ritual bolak-balik ke sana mendingan saya ritualin. Bayar sekian tiap bulan, nanti saya yang ritualin, saya yang doain biar gak capek-capek. Kan minimal menurut Kuncennya itu 7 kali 7. Jadi 14 kali ritual tuh. Katanya doa-doa di sana. Jadi memang kalau di sana jatuhnya kayak Kuncennya ketika saya datang ke sana bilangnya seikhlasnya. Gak ada tarif apapun, gak ada bayar apapun, dan memang itu kayak budaya lah. Dan di dalamnya juga ada 5 tempat ibadah dari 5 agama atau 5 kepercayaan. Gitu. Salah satunya ya kejawen itu di sana. Jadi jatuhnya kayak ziarah. Kalau dalam Islam ziarah, cuma yang diziarahi ini adalah yang dulunya menganut kepercayaan kejawen. Nah, kalau dalam Islam kita mendoakan yang non-muslim kan nggak boleh, yang sudah meninggal, gitu. Apalagi menziarahi yang non-muslim seperti itu untuk mendoakan kebaikan-kebaikan ke orang yang meninggal tapi non-muslim kan nggak boleh. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau untuk kepercayaan kejawen ya mungkin boleh hal-hal semacam itu. Dia pakai dupa, dan saya banyak teman-teman orang kejawen juga yang menyatakan bahwa dupa ini filosofinya adalah kenapa kita doa ada dupanya, ada asapnya. Karena ketika biar kita doa, kata-kata kita ini dibawa sama asap menyampai ke Gusti Allah gitu, nyampe ke Tuhan. Makanya harus pakai perantaran dupanya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.